Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, ya kembali ketemu dengan The Prams. Kita akan melanjutkan belajar kita. Kali ini The Prams masih melanjutkan KSN IPA Fisika tahun 2020 di part 5 ini ya. The Pram akan bahas nomor 36 sampai 40. Jadi 5 nomor gitu ya. Soal KSN Fisika yang sedemikian wow ya, soalnya panjang sekali nih Adik ya. 2 nomor aja udah menghabiskan tempat. Oke. Tetap optimis ya karena semuanya ada dasar konsepnya, semuanya ada triksnya. Oke, kita mulai Adik 36 perhatian. Stephen biasa membantu ibunya ketika pulang sekolah dengan menjaga adiknya yang masih balita. Biasanya ibunya meletakkan butet, adik perempuan Andi, pada ayunan per. Per itu artinya pegas adik ya. Hal mempermudah Stephen ketika butet mulai rewel jika sudah mengantuk. Ya ini yang pengalaman momong ya pasti tahu. Saat sedang mengayun adiknya, Stephen mengamati ada hal yang menyebabkan per bergerak ke atas. Setelah per dibebaskan gaya tarik ke bawah oleh Stephen. Seandainya per tersebut dipendekkan menjadi seperempat dari panjang semula. Ini adik. Jadi kita itu punya data panjang yang kedua itu seperempat dari panjang pertama gitu. Maka tingkat elastisitasnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya kata-kata ya, tingkat elastisitasnya, tapi itu sebenarnya sebuah besaran adik. Besaran apa? Yaitu yang dinamakan modulus elastis. Nama lainnya adalah modulus Young. Simbolnya E bisa, Z juga bisa. Begitu adik. Kalau E berarti dari kata elastis, kalau Z dari Young. Gitu ya. Nah, dirumuskan dengan stres. Dibagi strain. Gitu adik. Apa itu stres? Stres adalah tegangan. Kemudian strain bermakna regangan. Ya, sementara tegangan adalah tau dan regangan itu E kecil. Materi apa itu? Ya, ini materi elastisitas adik, bab elastisitas ya. Apa di SMP ada? Tidak sampai ke sini. Lah kok ini soal SMP biasa berkali-kali Tepram bilang bahwa KSN Fisika SMP itu konsep dasarnya adalah Fisika SMA. Tingkat kesulitannya setara dengan SBMPTN UTBK. Gitu ya. Jadi itulah yang harus dibiasakan adik-adik. Tapi tenang. Berarti nanti adik buka konsep dari Tepram tentang apa? Tentang elastisitas. Ada kok ya. Di linknya ada. Baik. Nah, rumus ini kalau kita teruskan, kita pakai simbol E saja ya. Tau ya, tegangan itu adalah F dibagi dengan A. Dan regangan itu delta L dibagi L. F itu gaya, A luas penampang. Delta L itu perubahan panjang dan L panjang mula-mula. Kalau ini disederhanakan ya, dibagi jadi kali tapi dibalik deh ya. Berarti apa dek? F kali L dibagi dengan A delta L gitu ya. Nah lebih jauh kadang-kadang rumus itu juga dikembangkan. Ada F dibagi delta L itu apa? Dia adalah K. Berarti bisa juga KLA. KL per A. Nah itulah tentang modulus elastisitas. Wow. Dasar konsepnya ini adik. Kemudian dengan ini bagaimana elastisitasnya itu artinya E-nya bagaimana? E2-nya bagaimana? Ya sudah mari kita melangkah. Adik-adik berarti kita bandingkan yuk. Antara apa? E1 dibanding E2. Dengan rumus yang benar. Kita pilih mana? Yang ini saja toh ya. Berarti apa adik? E1 ya FL1 dibagi dengan A kali delta L. Oke. Berarti E2 apa adik? F kali L2 dibagi dengan A kali delta L. Sip ya. Luar biasa. Yang berubah soal ini hanya panjangnya. Berarti ini tetap. F dibagi A delta L-nya tetap. Karena tetap berarti bisa dicoret tadi. Gitu ya. Maka tinggal apa? L1 dibagi L2. Padahal L2-nya diketahui seperempat
L1 ya. Oke adik, jadi ini dicoret ada angka 1 di sini. 1 dibagi 1/4 berapa adik? Tentu saja 4/1 gitu ya. Nah hati-hati, mari kita perkalian silang, berarti 4E2 silang adik ya, 4E2 itu sama dengan E1, ketemulah E2 yaitu 1/4 E1. Gini adik, seandainya disuruh menghitung, adik siap. Tapi soal ini nggak ngitung, hanya semakin besar atau semakin kecil atau tidak berpengaruh. Pastinya jelas berpengaruh, jelas ya. Sehingga bagaimana ini? Kalau E2 itu 1/4 E1, berarti makin besar atau makin kecil? 1/4 ya jelas, semakin kecil dari sebelumnya. Ya, kita hanya ingin menjawab semakin kecil saja, dasar konsepnya harus jelas dan mantap. Menghitungnya pun saya tampilkan ya, sehingga tentu saja ini tidak terbantahkan lagi. Begitu adik-adik ya. Oke, siap dan semakin semangat. Baik, 37. Adik-adik 37, mari kita nikmati bersama ya indahnya soal ini. Bagaimana ini? Perumahan di Simalingkar. Simalingkar itu nama tempat mestinya ya. Dapat dikatakan rumah hemat energi. Oke. Hemat energi. Hal ini ditunjukkan karena penggunaan kaca yang cukup besar pada dinding-dinding rumah masyarakat. Kurung memungkinkan sinar matahari masuk dengan maksimal ke dalam rumah. Saat ini musim kemarau sedang terjadi. Wah, ada apa ini? Menimbulkan kekhawatiran masyarakat Simalingkar yang menggunakan banyak kaca pada rumahnya. Wow, kan panas ya. Jangan-jangan kacanya retak ya. Panas yang tinggi di siang hari menyebabkan kaca-kaca menjadi retak. Berdasarkan masalah di atas, bagaimana cara masyarakat Simalingkar mengatasi hal tersebut? Ya, memang ya. Loh, kenapa retak? Karena tentu saja terjadi peristiwa fisika, yaitu pemuaian. Loh, kalau pemuaian, bukankah ketika masang ya, itu sudah diperhitungkan, dikasih rongga, ya, dikasih jarak lah, nggak mepet gitu, sehingga ketika masing-masing memuai itu masih dalam batas toleransi. Kenapa harus khawatir? Nah, di soal dikatakan kemaraunya itu panjang, ya, kemaraunya itu bagaimana dek? Panjang. Sehingga permasalahan kemarau panjang, ya, ini yang tidak bisa diduga sebelumnya. Sudah dikasih rongga, pemasangan sudah diperhitungkan, tapi terlalu panas, ya. Maka tentu saja tidak mungkin yang dilakukan adalah dibongkar kemudian dipasang lagi. Itu bukan solusi ya. Lah, solusinya kira-kira mana yang tepat? Memperbesar ukuran penyangga pada pinggailan. Tidak, ini kan berarti bangun lagi. Bukan solusi itu. Berarti tadi gimana? Memasang tirai penghalang sinar matahari. Wah, ini juga masalah baru muncul nanti. Ya, tidak ada sinar matahari yang masuk ke rumah. Menanam banyak tumbuhan di sekitar rumah tersebut. Oke, ya. Ya, dengan banyak menanam tumbuhan, tentu saja ya, panasnya akan berkurang, ya. Proses fotosintesis ya, sehingga akan ditangkap oleh tumbuhan itu dan menghasilkan oksigen yang justru diperlukan oleh pernapasan manusia, dan efek panasnya terutama itu akan semakin turun ya, sehingga tidak lagi khawatir. Begitu adik ya, sementara jawaban yang kita tangkap sampai C ya untuk di arsip kami. Untuk D seperti apa ya, saya yakin di sana jawaban salah itu ya, karena C itu yang benar. Oke, 2 nomor berlalu. Nah, mari kita lanjutkan. Keren, luar biasa ini ya. Jawabannya, nah sudah ini sudah berbau-bau gini deh ya, kayak kemarin panjang-panjang dalam bentuk persamaan. Tidak masalah ya, tenang saja. Perhatian adik, sebelum Ono akan mengikuti praktikum fisika, berarti Ono ini nama orang ya, namanya Ono ya. Gurunya memberi tugas rumah. Tugas yang diberikan adalah menentukan titik D dari suatu termometer Z jika dibandingkan dengan termometer Celcius. Jadi begini adik, 2 buah termometer, yaitu derajat Celcius, yang kedua derajat Z. Oh, bau-baunya berarti ini kalibrasi termometer sembarang gitu ya.
Nah, kemudian kita lihat datanya. Pastinya kalau Celsius titik atasnya adalah 100, bawahnya berapa, Adik? 0, itu sudah pasti. Ya. Kemudian di sini ternyata benda diukur dengan Celsius itu 60. Gitu. Ya. Dan P satuan termometer. Nah, maksudnya yang Z-nya itu adalah P. Begitu. Titik terendah ya, jika titik terendah suhu tersebut diperoleh dengan persamaan ya, ternyata terendah berarti di bawah ya, X kuadrat dikurangi 17X dikurangi 60. Nah, ini arsipnya memang seperti ini ya, tetapi saya yakin yang dimaksud ini ada sama dengan nolnya. Sehingga betul-betul ini persamaan kuadrat. Karena kalau nulis seperti ini tidak ada sama dengan 0, itu sudah bukan lagi sebuah persamaan. Ya, persamaan itu harus ada tanda sama dengannya gitu ya. Semoga menjadikan koreksi ya. Kalau memang di arsipnya tidak ada sama dengan 0 ya. Sementara yang saya lihat memang tidak ada dan di sini saya tambahi. Ya, mohon maaf sebelumnya. Supaya apa? Supaya ini sesuai dengan konsep matematis ya. Karena matematika juga dunia The Brams. Gitu ya. Tentukan nilai P dan D. Emangnya D tadi apa? D itu yang di sini loh, Adik ya. D-nya di sini. Oke, jadi di sini harus pakai sama dengan 0 ya. Baiklah. Akhirnya kita peroleh tabel. Ya, Adik-adik perhatian. Lah kalau seperti ini, coba kalau Adik buka lagi ya, flashback ke belakang The Brams ketika bahas di part 1 apa 2 itu ya. Itu tentang KSN tahun 2019 sekalian prediksinya. Nah, yang saya prediksikan betul sekali tentang seperti ini. Ya, hanya beda angka saja, Adik, ya. Pas banget dan ini keluar di 2020. Keren luar biasa ya, prediktif sekali. Hanya saja ini ya nggak boleh dianggap enteng karena digabungkan dengan matematika. Ya enteng aja, enggak masalah kan. Coba ini bisa difaktorkan bukan Adik-adik ya, X ya. Ini biasa persamaan kuadrat kelas 9 semester 1 ya. Ini juga X dikalikan negatif 60 ditambah negatif 17. Berarti gimana ini? Kayaknya ya berapa dan berapa? 60 itu berapa? Min 12 plus 5 gitu ya. Betul. Ya enggak sih? Min 12 plus 5. Sebentar. Ya, kalau ini min 12 plus 5. Ini memang negatif 60 ya. Tapi tengahnya berapa, Adik? Negatif 12 plus 5 itu negatif 7. 7 apa 17 ya di soalnya? Ya. Gimana itu? 7 apa 17? Ya nanti coba dicek ya, sedikit ragu. Ini 7 apa 17 ya. Kalau untuk bisa difaktorkannya kok ini mestinya 7 saja. Oke, tapi sementara kita pakai ini, nanti cek saja, pastinya ini hanya mencari akar-akarnya. Sehingga dari sini kita punya X sama dengan apa? 12 atau X sama dengan negatif 5. Nah, sekarang saya akan pakai ini ya, sebagai titik terendah termometer Z ya. Kemudian langkah berikutnya Adik-adik masih ingat ya kemarin ini kalibrasi saja. Ini dikurangi ini dibagi ini kurangi ini kanan menyesuaikan. Berarti apa, Dek? 100 kurangi 0 ya dibagi 60 kurangi 0 itu sama dengan ya kanan menyesuaikan. 100 min 0 berarti gini. Berarti D dikurangi kita ambil nilainya ini 12. Dibagi dengan P dikurangi ya 12. Begitu ya. Oke Adik-adik. Nah, ternyata ini bulat sekali. Ya. 100 dibagi 60. Semua kita bagi 20 berarti berapa? 5/3. Gitu ya. Ini kita kasih kurung lebih asik. Dan mari kita kalikan silang, Adik. Ya. Mari kita kalikan silang karena nanti ini yang ditanyakan P sama dengan apa. Yuk, berarti 5 kali P, ini ya ini kali ini, dikurangi 5 kali 12. 60. Sama dengan 3 kali D ya, 3D. Dikurangi 12 kali 3, 36. Betul gitu?
Oke. Berarti 5P sama dengan, biarkan di ruas kiri karena memang yang mau dicari. 3D dikurangi. Nah, negatif 36 ditambah 60. Berarti menjadi apa? Ditambah 24. Maka P sama dengan 3D per 5 ditambah dengan 24 per 5. Betul gitu? Ya kan? Oke. Nah, kalau dipaksa, karena lihat jawaban sambil lirik jawaban adik ya. 3 per 5 itu harus keluar. Twing. Berarti ini tetap cuma D saja. Ditambah ya. Nah, 24 3-nya sudah keluar. 5-nya sudah keluar. Berarti tinggal ada angka berapa? 8. Mengapa gitu? Karena 3 kali 8 kan 24. Gitu ide. Shred, wik, shred, ser. Nah, ada yang cocok? P sama dengan 3 per 5 kali D ditambah 8. Ya. Yang mana itu? Tambah apa kurangi ya? Tambah ya dia, coba tadi negatif 36 tambah 60 kok ya, berarti ke kanan, betul. Tambah ya. Saya kira ini dalam penulisannya saja ya. Ini 3 per 5 kali D ditambah 8. Oke ya, Dedek. Nah, ke nomor 39. Oke. Penumpang X melakukan perjalanan darat Medan ke Yogyakarta dengan kecepatan berubah menempuh jarak 2480 dan waktu 48 jam. Oke. Itu tadi kemana, Dik? Dari mana ke mana? Medan ke Jogja. Oke. Kita baca dulu. Jarak antara pelabuhan Bakauheni, ini poin berikutnya, dengan Trans Java Toll Road adalah 29 ya. Waktu tempuh pelabuhan Bakauheni ke Merak. Nah, ini cinta segitiga ini ya. Tadi Medan Jogja ya, kemudian Bakauheni Toll Road, kemudian Bakauheni Merak adalah ya biar enggak apa-apa. Kemudian kapal feri 500 memang itu enggak ada satuannya. Jadi saya kira soalnya ini perlu diedit dulu ya. Dan seluruh penumpang 100 ton. Saya kira kalau ini kilogram tidak logis. Penumpangnya aja 100 ton, masa kapalnya 500 kilogram ya pasti tenggelam. Ya itu nggak sebanding. Menurut logisnya ini ton, tapi entahlah nanti ya, hanya ini perlu tetap perlu diperbaiki dulu ya. Tapi memang arsip yang ada di saya seperti ini. Seluruh penumpang 100 ton sekitar 1 jam 30 menit. Jadi ini semuanya adalah data-data yang ada pada kapal. Ya Dik ya, kapal apa Dik? Kapal feri, begitu. Jika penumpang X menggunakan pesawat, lah karena ini harus ada pesawat, bukan segitiga lagi, tapi segi 4, segi 5 ini ya. Hanya butuh waktu 2 jam 50 menit. Daya mesin kapal, lah ini miliknya kapal adik. Daya ini miliknya kapal, berarti datanya nanti ke sini. Tentukan besar kecepatan kapal. Ternyata, pertanyaannya adalah V-nya kapal. Itu bagaimana? Nah, bau-baunya ini mirip soal Ki Hajar adik. Kalau adik pengen ngerti ya, yang kemarin sudah ikut dan kemungkinan juara, ya alhamdulillah saya ucapkan selamat. Di situ juga begitu, jadi ilustrasi itu panjang sekali ya. Kemudian pertanyaannya mengambil sebagian kecil di situ, sehingga sudah bikin galau, bikin bingung, bikin berprasangka itu ruwet, tapi sebenarnya biasa. Hal serupa di sini adik. Berarti kalau kita V kapal ya, data-data kita adalah data yang ada pada kapal. Pada kapal tadi coba kita bawa ke sini. Massa nanti berarti massa total adik. Ada 500 yang tadi tanpa satuan saya anggap ton. Kemudian ditambah 100 juga ton. Berarti berapa ton adik? 600 ton ya. Ini massa total kapal dan penumpangnya. Begitu. Kemudian adik, waktu tempuhnya ya waktunya kapal, berarti bukan yang lain tapi ini. Apa itu dek? 1 jam 30 menit, berarti 1,5 jam.
1 jam itu 3.600 detik. Berarti kalau 1,5 jam, 3.600 tambah 1.800. Tidak lain berapa, Adik? 5.400 detik atau sekon. Ini waktunya. Ya, gitu, Adik. Kemudian ada daya. Daya adalah P. 1811 kilowatt. Ya. Tentukan besar kecepatan itu adalah V. Oke. Adik-adik, sebelum jauh melangkah jangan ton lah, tapi kilogram. Berarti kali 10 pangkat 3. 6 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Jadinya apa, Adik? 6 10 pangkat 5 kilogram. Tahu ya? Sekon sudah, jangan kilowatt tapi watt. Berarti apa, Adik? 8 11 kali 10 pangkat 3 watt. Ini semuanya SI. Karena V-nya nanti meter per sekon juga SI. Jadi harus kita setarakan. Oke. Serupa, Adik, ya pada 2019 dan prediksi oleh The Pram pada part 1 dan part 2. Bisa Adik cek. Ketika itu The Pram memberikan hukum kalahan energi itu salah satunya bahwa usaha W ya yang juga secara umum sigma F kali S itu bisa delta EP, bisa delta EK, Adik-adik. Rumus ini rumus umum. Kemudian dalam permasalahan ya tinggal kita lihat saja mana yang cocok. Ya. Nah, kalau P kali T ini kan W. Jelas berarti W-nya nanti diuraikan menjadi P kali T. Cuma ini yang cocok mana, Adik? Ditanyakan saja kecepatan. Yang punya kecepatan besaran apa? Jelas delta EK, ya. Berarti EK akhir apa, Adik? Setengah MVT kuadrat kurangi awalnya 0, ya. Ini tidak ada data tentang awal atau yang mendukung, berarti 0. Ya udah jadi, Adik, ya. Ditanya V, berarti V kuadratnya dulu yo. Perkalian silang ya. 2PT dibagi massa, Adik. Betul ya? Kalau V kuadratnya itu V-nya siapa ya? Tinggal diakar saja. 2P kali T dibagi massa. Hanya tadi ada beberapa yang bikin pertanyaan ya, karena memang harusnya ada satuan tapi tidak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah coba kita dengan angka yang ada tetap kita masukkan, entah ada atau tidak jawabannya. Yang penting kita bicara konsepnya secara benar. 2 kali dayanya tertulis 1811 kilowatt, berarti kali 10 pangkat 3. Semoga benar 1811, jangan-jangan 1800. Ya, jadi penuh kecurigaan ini, Masya Allah. Ya, dibagi dengan massa 600 ton, dengan catatan 500-nya itu adalah ton. Gitu, Adik. Ya, karena ton berarti ini kali 10 pangkat 3. Nah, begini. Ya. Oke, Adik. Dan di sini ya, kalau angka ini kita hitung itu berapa? Ya. Namanya 18 bagi 6 itu kan 3. Ya. 3 berarti kan ini bisa, oh iya sorry, T-nya belum masuk, Adik ya. T-nya tadi ada loh ya. Berapa? 5.400. Masukin dulu dong, kelewatan ya. Nah, sekilas saja kalau kita lihat ini. Katakanlah ini nilai pendekatan, Adik ya, 1.800 gitu ya. Dibagi 6. Ini kan juga sudah ada angka 3. 2 kali 3 itu 9. Ya, 6 ya. 6 kali 5 4. Ya. Jadi 54 itu kan sama aja 9 kali 6. Berarti 6 kali 3 itu dapatnya 1/8. Sudah nilai akarnya. Menurut saya kok ini, Adik. Sedangkan muncul angka seperti ini belum diakar, ya. Sehingga ketika belum diakar memang relatif begini, tetapi penyetaraannya juga nggak pas, ya. Maka menurut The Pram soal ini ya perlu ditinjau kembali. Oke, gitu ya, Adik ya, sementara ini. Baiklah, sekarang ke nomor 40. Satu nomor lagi, Adik ya, nomor 40. Mari perhatian semua. Bahwa sebuah pompa air 100 watt itu daya. Berarti dayanya adalah 100 watt. Begitu. Menyedot air dari kedalaman 9 meter, dalam itu H.
meter. Air disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan ditampung dalam bak berukuran meter kubik, berarti volume 0,5 meter kubik. Bak tersebut penuh setelah dialiri selama T jam, waktunya T jam. Efisiensi adalah 50%, adik-adik. Tentukan T-nya. Inilah yang ditanyakan. Baik, adik. Ternyata juga soal ini sudah The Prams prediksikan di part 1 dan 2, ya. Bahwa ketika ada efisiensi, itu sudah dipastikan energi yang keluar dibagi energi yang masuk. Lah yang keluar energi apa, yang masuk energi apa? Lihat kejadiannya. Ini apa tuh ini? Pompa air untuk menaikkan air. Pompa air itu kan energinya dari energi listrik, adik. Berarti inputnya energi listrik. Yaitu apa? Daya listrik kali waktu. Outputnya berarti menaikkan sampai ketinggian tertentu. Berarti energi apa? Energi potensial. Rumusnya apa, adik? MGH. Masya Allah. Ya. Dan ditanyakan adalah T. Perkalian silang aja. Hanya saja masanya tampak belum ada. Yaitu nggak asing bahwa Rho adalah M per V, Rho ma vol ya dek ya. Berarti M itu siapa? Rho kali V. Kalau air ya Rho air. Berarti M-nya diganti Rho V, begitu adik. Kemudian GH-nya tetap dibagi dengan P, karena T-nya ke sana berarti efisiensinya ke sini. Udah jadi sih. Yang jadi apa? Perumusannya ya. Tinggal kita pakai semuanya. Rho air meskipun tidak diketahui, adik. Berapa Rho air? Tahu? 1 itu CGS, gram per centimeter kubik. Tapi MKS-nya dia akan menjadi 1000 kg per meter kubik. Gitu ya. Yang SI yang mana? Yang SI yang ini, adik. Jadi jangan 1 ya Rho air, tetapi 1000, 10 pangkat 3. Kemudian tadi volumenya sudah diketahui, yaitu setengah. 0,5. G tentu saja 10 dan kali H. H-nya adalah 9. Dayanya adalah 100. Efisiensinya 50%, 50 per 100 itu setengah, adik. Wow, cakep banget ya ini angkanya ya. Setengahnya dicoret. Gitu. Ya. Ini 10 dengan ini coret. Set gitu. Jadinya apa, adik? Pangkat 3 dengan 10. Berarti pangkatnya tinggal 2. 100 kali 9 berarti apa? 900. Karena ini SI maka sekon. Dan jawabannya minta dalam jam. Ingat 1 jam berapa sekon, adik? 3600. Padahal ini 900. Ya udah, berarti seperempatnya aja ya. 1/4 jam, saudara-saudara. Mana? Jawabannya B ya. Kali ini soalnya beres, segalanya beres. Oke, gitu adik ya. Nah, sampai pada part berapa? 5 ini ya. The Prams dalam 3 bagian berturut-turut membahas KSN tahun 2020 ya. Kalau sudah 3 periode 3 parts berarti kita sudah selesai 15 nomor ya. Masih ada 10 nomor tentu di bagian-bagian berikutnya. Karena itu adik tetap setia dan ada saat yang lain The Prams akan melanjutkan ya. Tapi tentu saja tetap sabar dan sambil belajar yang lainnya. Begitu adik ya, tetap semangat. Oke, semakin di hati semakin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.